Sahabatku dalam Tuhan, hidup ini tak pernah sepi dari persoalan. Tiap hari kita punya persoalan yang berbeda. Terkadang Tuhan izinkan persoalan itu terjadi supaya kita mau datang dan berlindung kepadanya. Hari ini, mari datang ke Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh tuntunan-Mu melalui firman. Dan oleh sebab itu, beritahukanlah firman-Mu kepada kami di hari ini, supaya kami mau menapaki hari hidup ini melalui tuntunan firman. Makanya saat ini kami akan baca renungkan firman, biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari baca firman Tuhan, bacaan hari ini dari Mazmur 7 ayat 1 sampai 3. Sekali lagi, Mazmur 7 ayat 1 sampai 3, begini dikatakan. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku. Dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Demikian firman Tuhan. Sahabatku dalam Tuhan, dalam buku kumpulan lagu Nyanyikanlah Nyanyian Baru bagi Tuhan, disingkat NNBT nomor 34 ayat 3, begini dikatakan. Tuhanlah perlindunganku, Ia adil dan benar. Ia membela umat-Nya yang lemah dan tertindas. Tuhan sungguh mengasihi tiap orang yang kudus. Diberkatilah yang percaya, yang hidup di jalan-Nya. Oh, luar biasa. Pujian ini rupanya cocok dengan apa yang disampaikan dari bagian firman, di mana pemazmur dalam hal ini Daud mengalami perlakuan yang tidak adil. Dia berada dalam keadaan yang meratap, sebagaimana dicatat di ayat 1, dalam keadaan yang tertindas. Ia dikejar-kejar seperti singa yang mau menerkam dia. Hal ini datang dari Kus orang Benyamin. Menyikapi keadaan ini, Daud tidak menggunakan kekuatan yang ada padanya. Daud tidak mengandalkan power, kuasa yang ada padanya. Padahal dia punya itu. Kekuatan Daud untuk mengatasi pergumulan bukan terletak pada kekuatannya, tapi terletak pada kekuatan Tuhan. Makanya dia datang kepada Tuhan dan berseru, "Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku. Dan lepaskanlah aku." Ayat 2 bacaan kita. Bagi Daud, Tuhanlah tempat perlindungan yang tepat dan sanggup melepaskan dan menyelamatkan dia dari tekanan, ancaman, dan ratap tangis. Sahabatku dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga Kristen, siapapun kita tidak luput dari tantangan, pergumulan. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi pergumulan.
Kita telah berupaya melakukan yang baik, berupaya setia, lakukan yang benar, tapi mendapat perlakuan yang tidak adil. Kita lagi bergumul dengan pekerjaan. Ada yang kehilangan lapangan pekerjaan, bergumul dengan ekonomi, bergumul dengan kebutuhan hidup keluarga, bergumul dengan biaya studi anak-anak, apalagi ada anak-anak yang mau masuk sekolah, ada yang melanjutkan studi, ada yang mau ke perguruan tinggi. Kita ada dalam pergumulan seperti ini. Bahkan ada yang bergumul dengan sakit penyakit, bergumul di tengah pandemi COVID-19, dan bahkan pergumulan lainnya. Sadarlah, di tengah menghadapi berbagai pergumulan, kita ini tidak kuat. Kita tidak sanggup menanggung semua itu. Belajar seperti Daud. Mari jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Dia sanggup dan pasti menolong kita. Pertolongan Tuhan sangat terbukti. Pemazmur katakan dalam Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Kalau kita ada sampai saat ini. Ini bukti pertolongan Tuhan. Tuhanlah yang telah menolong, melepaskan kita dari belenggu kebinasaan. Ketika dia rela datang ke dunia, dia rela sengsara, dia rela menderita, mati, bangkit dan naik ke sorga untuk menyelamatkan kita. Dialah yang akan terus menolong, memberi kemenangan, manakala kita terus berlindung kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, apapun keberadaan kita saat ini, mari kita sungguh-sungguh datang ke Tuhan. Yesus bilang, mari kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ia akan berikan kelegaan. Mari datang ke Tuhan dengan hati yang sungguh berserah kepada Dia. Kita mau ambil sikap doa saat ini. Mari berdoa. Ya Bapa, firman-Mu menguatkan kami di tengah tantangan pergumulan hidup ini. Ternyata kami tidak ditinggalkan sendirian di menghadapi beban hidup ini. Engkau bersedia dan siap sedia menjadi tempat perlindungan yang tepat. Dan oleh sebab itu, kami mau datang kepadamu. Karena Engkau jugalah yang mengundang setiap orang yang berbeban untuk datang kepadamu, Bapa. Engkau lihat setiap keberadaan kami, umat Tuhan yang mengikuti pelayanan dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike ini. Engkau mengenal setiap kami. Engkau tahu setiap persoalan kami. Bapa, kami mau bawa semua persoalan kami kepadamu. Biar Engkau yang ambil alih. Engkau ganti dengan kelegaan dalam nama Yesus. Bapa, kami percaya Engkau adalah tempat yang tepat dan bahkan sanggup menolong kami. Dan kami percaya kalau Engkau menolong, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Dan Engkau juga menolong tidak tergesa-gesa. Pertolongan-Mu tepat waktu. Menanti pertolongan yang tepat waktu. Beri kami hati yang tabah sabar menanti waktu Tuhan. Dan kami percaya kalau waktu Tuhan dinyatakan, segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam nama Yesus, tolong kami sebagai pelayan Tuhan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike. Tolong kami sebagai warga gereja, warga masyarakat, dan bahkan juga antar denominasi gereja, antar umat beragama. Kami semua tidak luput dari beban hidup ini. Biar Engkau yang tolong kami
menangkan kami. Apalagi di tengah pandemi saat ini. Engkau tempat perlindungan kami. Luputkan kami dari penularan virus corona. Luputkan kami dari malapetaka, dari penyakit sampar, dari tulah. Biar ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling hidup kami. Sehingga apapun keadaan di sekitar kami tetap aman dalam penjagaan pembentengan kuasa Tuhan siang dan malam. Dan berkati semua yang kami mau kerjakan di bidang kerja kami masing-masing. Di tempat di mana Engkau tempatkan kami, di kantor, di kampus, di sekolah, di toko, di warung, di pasar, di bangunan, di laut, di kebun, di rumah sakit, di puskesmas, di jalan, di mana saja kami beraktivitas. Biar Engkau lakukan karya besar sehingga kami sukses. Dan Tuhan sukseskan apa yang kami mau kerjakan di Bukit Moria Rike ini. Untuk pembangunan bait Tuhan. Tuhan pakai panitia untuk mendatangkan sukacita. Karena ada Tuhan yang melakukan itu. Melalui panitia, melalui para pekerja, perangkat pelayan, dan semua warga gereja, umat Tuhan yang ada. Berkati tim multimedia. Dan berkati juga pemerintah kami yang lagi gencar-gencar melaksanakan vaksinasi. Tuhan tolong supaya dapat disupport oleh seluruh warga masyarakat yang ada di Kota Manado, di kabupaten kota, di Sulawesi Utara, bahkan di Indonesia. Dalam nama Yesus. Tuhan tolong juga Gereja Masih Injili Minasa di bulan syukur hari ulang tahun ke-190 ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim di Tanah Minasa. Tuhan tolong berkati semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dari arah jemaat, wilayah, dan sinode. Tuhan tolong berkati badan pekerja majelis jemaat, badan pekerja majelis wilayah, badan pekerja majelis sinode. Apalagi juga dalam tahapan-tahapan persiapan untuk pelaksanaan pemilihan di semua aras. Tuhan tolong berkati semua panitia-panitia pemilihan yang telah dilantik. Supaya dapat melakukan tanggung jawab yang dipercayakan. Terpuji namamu Bapa. Dan Engkau jamah semua yang dengan tekun setia mengikuti pelayanan firman dari Gemim Bukit Moria Rike. Biar semua bertumbuh dan berbuah untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Demikian pelayanan, firman dan doa, puji syukur kepada Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita melalui firman-Nya. Mari melangkah dengan penuh kepastian. Tatap hari esok dengan penuh harapan. Tuhan berkati semua yang tetap setia dan terus mengikuti pelayanan firman ini. Tuhan menyertai kita. Immanuel, Shalom, damai di hati, Trims. Haleluya. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.